sehebat itukah keyakinan sehingga bisa membuat seseorang itu yang darinya sakit jadi sehat? Bagaimana mengenal tubuh sehingga kita tahu salah kita di mana dan melakukan perbaikan. Ketika seseorang diberikan harapan, setidak-tidaknya, kalaupun tubuhnya tidak sembuh, tidak mungkin sembuh, setidak-tidaknya harapan itu masih membuatnya bisa menjalani kehidupan sepanjang 6 bulan terakhir. Oke, salam rahayu, Rahayu, Pak Putu. Kita kena serangan makhluk gaib. das gini, mecaru. ya. Gimana sehat Sami? Sehat Sami? Sehat. Ya, sehat fisik, sehat mental. Ya. Ya, terkait dengan fisik mental nih. Ya. Minggu lalu kan kita kaitan dengan makhluk gaib. Ya. Nah, banyak yang menanyakan tentang makhluk gaib dikaitkan dengan pikiran. Ya. Dikaitkan dengan keyakinan. Ya. Nah, keyakinan anggaplah itu berawal atau dasarnya adalah keyakinan itu sendiri kan gitu ya. Sekarang pertanyaannya adalah sehebat itukah keyakinan sehingga bisa membuat seseorang itu yang darinya sakit jadi sehat, dan apakah itu tidak efek placebo? Nah, seperti itu. Kira-kira Pak Dokter, udah pasti Pak Dokter nih tentang efek placebo dan sebagainya. Silakan Pak Dokter. Ya, kalau berbicara tentang sakit, sehat, di dalam tubuh kita itu kan ada interaksi di antara semua organ. Jadi ketika semua organ saling support, maka mereka akan menimbulkan kondisi yang sehat. Tapi kalau salah satu organ tidak mensupport organ yang lainnya, itu berbahaya. Ya, contoh misalnya ada kandungan empedu yang diambil atau dioperasi, itu akan menimbulkan efek. Nah, kemudian ada ginjal yang bermasalah, berefek ke jantung. Jadi ada sistem suportif yang saling menguatkan satu sama lain untuk menjaga kesehatan, sehingga terjadilah kondisi yang disebut homeostasis. Tapi ketika salah satunya mengganggu yang lain, maka akan terjadilah kondisi tubuh yang sakit karena gangguan salah satu kepada sistem-sistem organ yang lainnya. Itu kalau kita berbicara tentang kondisi internal, kondisi organ secara fisik. Dan ketika kita berbicara tentang diri manusia secara utuh, yaitu mind, body, and soul, tubuh, pikiran, dan jiwa, ketika tiga-tiganya tidak saling support, juga menimbulkan masalah kesehatan. Pikiran yang stres menimbulkan masalah pada tubuh, menimbulkan masalah pada mental, menimbulkan masalah pada jiwa, gitu. Atau sebaliknya. Demikian juga kalau ketiga-tiganya saling support, maka penyembuhan akan mudah terjadi. Nah, jadi ketika orang memiliki keyakinan, maka dengan adanya keyakinan itu seakan-akan terjadi support sistem yang bagus dari pikiran, tidak mengganggu lah. Contoh nih misalnya, paling nyata ini. Kalau orang sakit apa pada fisik, sakit kepala, dikasih obat. Seberapapun hebatnya penjelasan tentang obat itu, dan pikirannya menerima penjelasan tentang pengetahuannya, tapi tidak yakin bahwa obat itu bisa menyembuhkan dan dia ragu minumnya, tentu obat itu tidak diminum. Itu sederhananya, karena dia ragu. Maka kalau obatnya tidak diminum, bagaimana dia bisa sembuh? Karena dia tidak yakin. Nah, jadi ditambah dengan keyakinan dan dia minum, sehingga perasaannya muncul bahkan dia sudah menarik kesembuhan itu sebelum kesembuhan terproses dalam tubuhnya. Setidak-tidaknya keyakinan itu sudah membuatnya bahagia. Oh, saya akan sembuh. Nah, itulah yang kemudian mungkin dikenal sebagai efek placebo. Sehingga minimal di pikirannya sudah sembuh, baru tubuhnya sembuh, berproses agak lama. Nah, tapi yang sering terjadi itu apa? Pikirannya masih sakit, obatnya diminum, mungkin kemudian efek obat tidak berefek apa-apa. Karena dia nggak yakin. Nah, ini yang disebut efek nocebo tadi.
Nah, ini placebo, nocebo. Makanya ini yang sering disebut dengan betapa besar efek keyakinan. Nah, contoh lah kalau kita ketemu dokter, nggak yakin sama dokternya, sepintar apapun dokternya, ya nggak akan sembuh juga seperti itu. Menurut Pak Putu gimana? Sebesar itukah peranan keyakinan dalam kesembuhan seseorang? Gimana? Mata pisau. Bisa positif, bisa negatif. Gimana itu? Keyakinan membabi buta membunuhmu. Keyakinan membabi buta membunuh. Keyakinan yang rasional menyembuhkanmu. Keyakinan yang rasional menyembuhkanmu. Maksudnya apa? Sama kayak kalau kita melawan hukum, kita percaya tidak ada hukum gravitasi. Gravitasi itu pasti ada. Bahwa kapal yang dilempar ke atas jatuh di bawah. Enggak, saya yakin kok apa yang dilempar ke atas akan terbang terus. Keyakinan itu terus menerus kita yakin, tetap aja batu dilempar jatuh. Jadinya membabi buta namanya itu. Itu keyakinan membabi buta. Nah, tapi ada keyakinan yang menyembuhkan. Rasional. Rasional itu maksudnya dia mengikuti semua proses, tapi prosesnya ini dia beradaptasi dengan proses tanpa ada keluhan. Nggak mungkin sembuh, nggak mungkin, itu menghambat yang tadi Pak Dokter bilang. Apapun yang dia lakukan mengeluh. Nah, itu menghambat. Tadi ada mekanisme, tapi kita berontak di setiap proses itu yang mengganggu. Sinyal listriknya terganggu. Tapi setiap proses dia yakin, ketemu dokter dikasih obat. Ini loh, ini yang harus diperbaiki. Tolong rubah gaya hidupmu. Makan ini kurangan protein misalnya, dia tambah protein. Dengan protein ini saya akan yakin semakin sembuh. Dikasih obat minum 2 kali 3 misalnya. Nah, dia yakin ini akan menyembuhkan saya. Itu adalah keyakinan realistis namanya. Bukan yang membabi buta. Kalau kita bicara keyakinan yang realistis, ya kita harus realistis juga nih. Kondisi orang lagi sakit, kondisi lagi berat, kondisi lagi terpuruk, bahkan dari finansial untuk mengobatinya dia juga lagi kekurangan. Disuruh sekarang yakin. Nah, kan nggak gampang. Pak Putu, Pak Dokter. Kira-kira seperti apa tuh? Kondisi, keyakinan menyembuhkanmu. Tapi kondisinya sangat-sangat terpuruk sehingga tidak mudah untuk yakin. Nah, caranya untuk yakin itu gimana, Pak Dokter? Ya, ada beberapa orang kemudian, ini kan selalu paradoks. Ada beberapa orang yang memang dari sudut medis tidak meyakinkan akan sembuh. Sehingga kemudian dokter akan menyampaikan apa adanya. Bahwa kondisinya tidak memungkinkan untuk sembuh. Dia punya waktu sekian lama untuk bisa bertahan hidup. Nah, kalau itu dikatakan, maka dia tentu terbunuh keyakinannya untuk sembuh. Tetapi dalam konteks dia mengalami penerimaan pada kenyataan yang akan terjadi, itu membuatnya bisa lebih membangun ketenangan menghadapi kenyataan yang akan terjadi. Artinya apa? Dia harus menerima supaya dia mendapatkan ketenangan. Gitu. Nah, itu jadi artinya ketika dia diberitahukan apa adanya, seringkali pasien merasa tidak nyaman juga, karena tentu dia sakit. Sakitnya saja sudah menimbulkan fase denial, depresi dan seterusnya. Dikatakan lagi bahwa sakitmu ini akan menyebabkan kamu bertahan hidup sampai sekian bulan lagi. Nah, itu prognosenya tidak bagus. Juga tambah denial lagi, tambah hilang harapan. Nah, seperti yang Pak Putu pernah bilang minggu lalu, ketika seseorang diberikan harapan, setidak-tidaknya, kalaupun tubuhnya tidak sembuh, tidak mungkin sembuh, setidak-tidaknya harapan itu masih membuatnya bisa menjalani kehidupan sepanjang 6 bulan terakhir ini dengan lebih ini gitu. Itu contoh bagaimana keyakinannya kita bisa ubah. Mungkin kamu tidak bisa sembuh, tapi kita ubah perspektifnya supaya dia yakin bahwa dalam 6 bulan ini dia bisa melakukan hal yang lebih bermanfaat untuk apa yang bisa dilakukan pada sisa hidupnya. Jangan keyakinan itu membabi buta satu sisi, pasti sembuh kok gitu misalnya. Itu tidak diizinkan, tapi sisi lain kita juga tidak boleh membunuh harapannya. Kita boleh kok menunjukkan data, tapi data ini tidak valid jika kamu mau berubah misalnya. Itu kan belum tentu benar atau salah, tapi data ini sebagian besar orang meninggal kanker stadium 4 dalam jangka waktu 6 bulan. Tapi ini bisa dirubah jika kamu mau berubah. Kamu mau nggak yakin dengan ini? Oke, saya yakin. Perubahan apa yang harus saya lakukan? Harapan ada, tapi dia tahu ada risiko.
Jadinya mitigasi risiko dan harapan itu bagi saya wajib itu. Bagi kita para penyembuh. Jangan hanya bilang, udah 90% orang mati kok gitu. Hanya segitu aja yang membunuh harapan. Jadinya, tapi kalau membabi buta juga, kalau dengan saya pasti sembuh itu. Salah juga. Salah juga, salah juga. Karena keyakinan, terus dia tidak mau berubah apa-apa. Udah, saya serahkan aja sama dia, bayar sekian ratus juta misalnya sembuh. Dia tidak, belum tentu juga. Makanya, rasional lah. Itu yang harus kita bangun. Dan kalau orangnya tidak bisa rasional, kitalah sebagai penyembuh membangun rasionalitas itu. Makanya saya banyak orang yang awalnya meragukan datang ke rumah terapi, misalnya saya, yang percaya itu yang nganter, yang pasiennya apa tuh ke dokter kan sing segar ke rumah terapi, gitu. Malah ke rumah terapi yang tradisional gitu misalnya, ke dokter aja tidak sembuh, apalagi ke tempat-tempat ya seperti rumah terapi yang kecil-kecil begini. Tapi ketika orang itu datang, dipaksa awalnya sekali, diajak oleh ketemu sama saya kasih pandangan baru, sudut pandang baru tentang kesehatan. Selain terapi, kita ngasih beberapa hal, kita sampaikan bahwa penyakit itu prosesnya begini. Jadinya kasih sama baru. Malah waktu itu minggu depan saya datang lagi, padahal yang nganter, Pak ini sakit saya. Skeptis. Saya paksa datang, yang penting datang dulu gitu. Yang percaya itu yang nganter. Ini sakitnya enggak, karena sudah capek mungkin berobat kan ke dokter ini itu. Tapi dengan niat yang baik, memberi sudut pandang baru, sebuah proses penyakit itu, bahwa adalah proses yang dengan cara A, B, C itu, gitu. Akhirnya mereka malah bisa nggak minggu depan saya daftar deh paket gitu. Kalau biasanya caranya ngecek orang mau datang lagi itu, kita tawarkan paket awal 1 kali, kita paket jadinya sebulan, datang seminggu sekali gitu. Ya ini saya ambil aja ini langsung, berarti dia sudah terbuka pikiran gitu, membuka. Inilah tugas kita. Kadang-kadang yang sakit kita bangun keyakinannya, dia sendiri susah kok, karena dia sudah stres dengan bodinya. Kitalah membangun keyakinan, tapi jangan sampai kita sebagai penyembuh membangun keyakinan membangun kita. Kasih juga bahwa proses ini kamu yang menjalani, dan harus proses ini kita jalanin dan kita bekerja sama. Saya sebagai penyembuh, sebagai pasien, kita bekerja sama menuju mencapai harapan kesembuhan. Gitu. Oke, ketika kita bicara tentang keyakinan, Pak Putih ya Pak Dokter, saya sedikit bercerita terkait dengan pola-pola yang saya dapat lah. Tentu kita harus menyadari dulu ini keyakinan datangnya dari mana. Nah, keyakinan tentu datang dari data yang dimasukkan. Entah data apa yang dilihat, didengar, dirasa, dialami, dan sebagainya. Data, intinya data. Salah satu yang terjadi adalah data dari kalimat di dalam dirinya. Seringkali saya menemui seseorang yang sakit fisik, sakit ini, dia sudah lelah dengan sakitnya sehingga kalimatnya sudah tidak sesuai dengan apa tujuannya. Contoh misalnya adalah sampai dia seringkali saya rugi berdoa, saya sudah lakukan ini, saya udah nyerah, bahkan dia komplain ke Tuhan, bla 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 gitu. Dan ketika dia berdoa, saya tanya, selalu saya kata kuncinya adalah doa Bapak, doa Ibu apa? Itu kuncian saya. Contoh hari ini saya tanya, tadi saya ada tangani klien, saya tanya doanya apa? Dia berdoa supaya saya tidak lagi diberikan sakit seperti ini, supaya orang yang menyakiti saya tersadarkan, supaya orang-orang yang dia percaya bahwa dirinya mendapatkan kiriman hal negatif, supaya orang yang mengirimkan tersadarkan. Jadi kalimat doanya seperti itu. Ya mungkin pada sebagian besar orang dianggap doa itu sudah tepat gitu. Orang tersadarkan gitu. Jadi kesannya tepat, tapi dalam perspektif saya, tentu ini perspektif ya Pak Putih, Pak Dokter ya, bahwa kalimat itu belum tepat. Karena apa? Masih berfokus terhadap apa yang dia tidak inginkan, bukan berfokus terhadap apa yang dia inginkan. Contoh, supaya orang tersadarkan, sedangkan dia punya perasaan takut, perasaan cemas, perasaan sedih, marah. Nah, perasaan ini saya gali maunya apa? Kan konsep Pak Putu juga tersebutkan tadi bahwa
tujuannya apa kan gitu. Ketika kita gali tentu katanya diganti. Ya. Katanya akhirnya dia menemukanlah kata bahwa dia mau ikhlas dan dia mengizinkan memaafkan, dia bahagia dan sebagainya. Ya. Tentu juga ada satu sisi yang tentu ini pengalaman juga dari perspektif yang berbeda. Pak, saya sudah katakan itu. Saya sehat, saya sembuh, saya yakin, tapi kok di dalam diri ada satu keyakinan, masa sih? Nah, gitu. Ada satu, ini kan kita bicara pola dari seseorang yang tentu saja dengan orang lain berbeda. Ya. Akhirnya saya menemukan dua pola, Pak Putu. Ada seseorang yang timbul keyakinan dengan kalimat, oke, saya sehat, saya sembuh. Dia sudah mendapatkan satu keyakinan 100%. Oke, sehat, sembuh. Tapi ada juga sebagian besar yang sehat, sembuh, di bawah sadarnya mengatakan, masa sih? Nah, akhirnya saya merenung, Pak Putu. Merenung. Karena konsep perspektif saya adalah, kami di Mindlab itu adalah salah kata, salah instruksi kepikiran, salah perasaan gitu. Akhirnya dari perasaan yang salah, reaksi berbeda, realita berbeda. Jadi balik lagi keyakinan timbul dari kalimat yang salah. Nah, konsepnya begitulah. Akhirnya apa? Ketika kalimat itu tidak diterima dengan dirinya, akhirnya saya menemukan satu kata, Pak Putu. Tambahkan kata memilih. Ya, sehingga apa? Kalimat ganti dengan saya memilih sehat, saya memilih sembuh, saya memilih bahagia. Tentu konteksnya adalah bagaimana menumbuhkan keyakinan tadi gitu. Konteksnya di sana. Apapun bisa dilakukan semasih itu membuat satu keyakinan sembuhnya tinggi kan gitu. Sehingga apa? Kata yang dipilih penting untuk benar tersampaikan. Nah, itu. Ini ada nah, silakan Pak Putu. Sudah mulai senyum-senyum nih. Menarik sih. Ini. Karena kasus ini di rumah terapi kita di Palace Holistic Care. Belum apa-apa, kita sudah diskusi ini sama Bapak. Bapak mengajarkan saya afirmasi positif langsung gitu. Sudah blocking duluan. Blocking dulu. Okay. Bapak ngajarkan saya mungkin sudah melewati proses panjang tentang afirmasi positif. Oh, apa sugesti apa namanya? Ya, positif. Positif ya. Gitu. Akhirnya saya membuka. Saya tidak mengajarkan tentang sugesti positif atau negatif. Ya. Tapi saya mengajarkan Bapak tentang mengenal tubuh dan siapa diri. Saya buka itu, saya mengenal tubuh, mengenal lebih dalam. Mungkin saja dulu saya cerita 10 tahun, 20 tahun terakhir kita mengalami penyakit gini, kita lupa sama tubuh. Sing ten rungu aja awak. Lebih dalam dari sekedar sugesti ini, tapi bagaimana mengenal tubuh sehingga kita tahu salah kita di mana dan melakukan perbaikan. Contohnya, kalau kita kerja, kita ngurus banyak hal, kita memitigasi pekerjaan, tapi pernah nggak kita berpikir tubuh kita butuh diperhatikan? Tubuh itu sakit adalah bentuk lain dia ingin diperhatikan. Nah, disinilah letaknya, bukan sugesti positif, tapi mengenal dia. Saya rubah langsung sudutnya, langsung iya gitu loh. Saya banyak dulu begini, akhirnya dia paham. Nah, sekarang saatnya menyayangi tubuh, bukan memberi sugesti positif. Gitu. Nah, di situ akhirnya si pasien atau si orang customer ini terbuka mindsetnya. Oh, saya harus mulai memaafkan tubuh saya, minta maaf tubuh saya dulu merasa salah, saya dulu tidak melakukan ini. Akhirnya dia menyadari saya harus berubah dan seterusnya. Kan bukan self positive talk kan, tapi self talk terjadi. Terjadi saat memaafkan, diskusi dalam tubuh, mulailah perubahan apa yang bisa saya lakukan, Pak Putu. Apa programnya yang bisa ditawarkan. Mulai masuk. Keyakinan terbuka. Awalnya mental block ini mengajarin apa namanya? Positive thinking gitu. Pertama kali. Akhirnya terbuka. Karena saya mengajarkan bagaimana kita berdamai dengan tubuh. Lebih higher, lebih tinggi sedikit sudutnya, atau sudut lain perspektifnya. Dari situ tugas kita adalah membuka ruang
dia ada keyakinan. Kalau sudah ngeblok mentalnya, coba dari sudut sebelah kita bicara. Menarik. Di situ saya ngelihat menarik. Makanya the art of healing, seninya kita menyembuhkan atau seninya kita menolong orang. Tidak mesti kaku dengan one way gitu loh. Berdasarkan data orang meninggal kanker ini 6 bulan gitu loh. Kamu kanker 6 bulan lagi kemungkinan mati gitu. Ya jangan begitu. Jadinya seninya kita berkomunikasi. Setidaknya kalau si pasien itu meninggal nanti beneran, dia dalam keadaan tidak menderita, dalam keadaan hati batin yang damai, tenang gitu loh, penuh dengan kasih sayang. Setidaknya proses itu yang kita dapatkan. Walaupun benar-benar nanti meninggal, walaupun kalau harapan kita sih membaik dan sembuh, tapi kan belum tentu semua menjadi harapan. Tapi dalam proses itu dia bisa menerima penyakitnya, bukan lagi denial seperti jelasan Pak Dokter. Kapan acceptance, bisa menerima tubuhnya sehingga dia melewati proses ini dengan tenang. Itu Pak Surya. Tentu Pak Dokter nanti kita bahas lebih dalam terkait itu, tapi yang jelas kita kan sepakat bahwa tidak ada metode yang terbaik, tetapi ada metode yang tercocok. Tentu saja cocok itu menjadi satu pola. Nah Pak Dokter, terkait dengan tadi, situasinya sudah buruk nih, tapi dipaksa yakin, tanda kutip lah, tujuan kita kan baik. Tadi sebutannya untuk sembuh, yakin. Tetapi seseorang itu mungkin ya tidak mudah. Untuk yakin itu kan tidak mudah. Terkadang mudah gitu. Hanya dengan jalanin aja, yakin sembuh gitu ya. Nah, polanya di mana Pak? Polanya di mana? Ya, pertama keyakinan itu kan bisa ditubuhkan dari 4 jalan. Ya. Kalau di Hindu itu ada sabda pramana, agama pramana. Contoh sabda pramana, siapa yang punya figur otoritas yang bicara, maka akan mudah muncul keyakinan. Sabda pramana. Ya, kalau kita memang sudah dia menyerah pada kita sebagai figur otoritas, apapun omongan kita akan dipercaya langsung. Tapi ada orang yang agama pramana, percaya apa kata kitab suci. Nah, dalam hal itu dia percaya pada laporan-laporan jurnal, data-data, penelitian, itu dia baru percaya. Apa yang kita akan sampaikan. Yang kedua nih. Tadi kan sabda dan agama sama. Sabda agama. Yang anumana pramana, orang tuh suka baru yakin setelah mendapatkan penjelasan detail. Kandungan obatnya begini Pak, amosa begini obatnya. Oh ya, kayaknya ini saya cocok nih. Rasionalitasnya di sini. Yang ketiga lah, ada yang keempat upamana. Ya, kita dekatkan dengan pengalaman-pengalaman orang lain yang mungkin sudah sembuh. Ini contohnya sudah sembuh ini. Oh ya. Kemudian yang keempat pratyaksa pramana. Ada orang baru yakin setelah ngalami sendiri. Bapak coba aja dulu. Ya, nggak usah kata-kata apa-apa. Disuruh nyoba, dia akan suka di situ. Nah, jadi beberapa orang bisa diyakinkan dengan itu. Nah, kalau bicara tentang keyakinan, dalam dunia medis maupun dunia tradisional, kita tahu bahwa tidak ada 100% yang meyakinkan untuk sembuh. Misalnya, dokter tidak pernah mengatakan seperti ini. Seingat yang obat ini 100% sembuh. Bahkan dalam penelitian pun sesuatu yang bersifat signifikan itu tidak ada yang 100%. Pun dokter tidak pernah mengatakan, nah Ibu, kalau kondisinya seperti ini, metastase begini, 100% pasti akan mati. Nggak ada. Selalu tersedia, seperti Pak Pudu bilang, ini 90% akan meninggal pada bla 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 gitu. Jadi ada 10% miracle di situ. Bahkan ketika 99% orang tidak sembuh dengan ini, tapi ada 1% yang miracle. Nah, miracle inilah kita jadikan cara untuk membangun harapan orang. Selalu ada miracle di situ. Saya tertarik dengan salah satu penelitiannya di Pak Chopra. Quantum healing. Quantum healing. Dia mengelola, dia punya rumah sakit yang mengelola orang-orang yang sakit kanker stadium banyak. Gitu. Dan dia mengelola miracle-nya ini, yang 10%-nya. Berharap miracle-nya terjadi, seperti Pak Dokter bilang. Membangun harapan. Terus itu, ya setidaknya mainnya. Musik ada di rumah sakit. Terus kegiatan yang positif thinking, positif vibrasi. Terus meditasi pagi sore. Merubah lifestyle. Kehidupan lebih tenang, bukan suasana rumah sakit itu. Meningkatkan kesembuhan pasien. Jadinya dia berpikir
Memang benar 90% orang kanker stadium akhir akan meninggal. Seperti masalahnya dia melakukan cell healing. Cell healing itu bahwa sel itu bisa diperbaiki, jadinya pagi sore diajak meditasi, dengerin musik, masak bersama dan seterusnya itu. Ternyata good vibrasi, harapan yang baik dikelola dengan baik, ternyata yang ruang 10% ini bisa meningkat. Ruang yang dijelaskan Pak Dokter, makanya keyakinan, vibrasi, niat baik, terus merubah pikiran mindset lama gitu. Ini terbentuk lebih baik. Nah kan ini setidaknya ini kita kelola yang 10% ini. Ya kurang lebihnya fenomena bola salju lah, sesuatu 10% jadi 11%. Dan akhirnya besar gitu. Dan ketika satu orang sembuh, wah lebih baik ceritanya, cerita ke samping lagi. Dan termasuk di situ ada hipnosisnya juga masuk. Jadinya ada program-program hipnosis atau positive thinking itu kan. Nah terkait dengan itu Pak Dokter, seberapa penting sih peranan lingkungan untuk keyakinan itu dan akhirnya berujung dengan kesembuhan tadi? Seberapa? Ya, faktor lingkungan itu berperan supaya setiap pasien itu menemukan fase acceptance-nya lebih cepat. Ya. Ada yang mensupport dengan berbagai cara, ada yang membuat dia bergembira, sehingga ketika dia bergembira, yang dulunya misalnya, ketika dia sehat, tidak ada yang berkunjung ke rumahnya, dan ketika dia sakit, banyak anak-anak yang datang mengunjungi dia. Nah ini membuat dia merasa bisa menerima sakitnya. Oh ternyata setelah aku sakit, aku ketemu dengan anak-anakku. Gitu. Nah persis seperti yang diceritakan dalam bukunya Quantum Healing itu, seorang penderita ini diajak ngobrol sama Dr. Deepak Chopra. Jangan kemana-mana. Saya mungkin saat ini berhenti koskap di tempat ini, tugas di sini. Tapi 6 bulan lagi saya akan balik, gitu ceritanya kalau tidak salah. Dan benar 6 bulan lagi dia datang masih hidup orangnya. Sampai kemudian dia bilang, nah ini saya sekarang sudah selesai di seluruh rumah sakit ini. Saya akan pindah. Oke. Dan ternyata setelah dia selesai, ini orangnya langsung meninggal beberapa hari kemudian. Ternyata dia menepati janjinya. Dan dia gunakan sisa-sisa energinya hanya untuk ketemu lagi yang terakhir kalinya. Gitu. Nah artinya harapan untuk bisa itu memberi sesuatu kekuatan, gitu. Kekuatan untuk kita lebih hidup dan sebagainya. Gitu. Oke, saya jadi teringat ya kita bicara paradoks nih, ada kemungkinan A, kemungkinan B. Cerita terkait dengan tadi ada yang ketika dia sakit akhirnya keluarga datang segala macam. Ada satu kejadian gitu. Itu menjadikan satu pola Dokter. Jadinya tiap hari aja sakit. Ada saya satu ketemu. Ini ibu-ibu dalam 1 bulan pasti sakit. Supaya dikunjungi. Biar dikunjungi. Nah, secara sadar kita nggak tahu kenapa, secara medis aman. Ternyata ketika ada upacara, tidak semua anaknya yang di luar kota itu hadir. Ulang tahun, tidak semua anaknya kebetulan mencari beberapa kota. Hanya ketika sakit, semua bisa ngumpul. Nah momen ngumpul itu terdata lah bawah sadar di kecerdasan itu, sehingga kecerdasannya juga menggunakan itu sebagai satu alasan. Oke, kalau ngumpul atau kita sakit aja supaya semua ngumpul semacam itu. Jadi saya jadi teringat situasi itu. Ada situasi juga di kampung istri saya kan ada istilah ngaben massal. Pak Surya. Itu mendekati upacara ngaben massal. Orang-orang sakit itu pulang barengan. Banyak yang pulang mendekati hari H prosesnya. Jadinya saya berpikir ini butuh diteliti lebih banyak. Ternyata mungkin orang tua yang sudah merasa ini sudah dekat gitu dan sebagainya, mereka lebih rilis supaya tidak membebani keluarga ini. Saya ikut dah program ini. Saya tidak berani menentukan, tapi fenomena ini terjadi setiap 5 tahun sekali. Mendekati ngaben itu ini banyak. Misalnya baru habis ngaben masal nggak ada orang meninggal, tapi mendekati banyak sekali langsung selalu begini gitu. Kadang-kadang di kampung itu seperti ada mindset mereka menunggu hari yang baik untuk momentum yang baik itu supaya dapat ngaben masalnya nih. Pak Surya. Pernah enggak Surya dengar Pak Butuh dengar ada istilah terminal apa saya lupa namanya. Fase terminal itu di mana orang-orang yang sudah sebentar lagi akan berangkat itu dengan kondisi berat itu tiba-tiba membaik dan akhirnya apa? Oh dia bisa makan. Itu membuat orang
orang lain itu keluarganya itu memiliki harapan, dan tiba-tiba esoknya meninggal. Jadi dia meninggalkan tubuh fisiknya ketika keluarganya baru saja memiliki harapan. Dia tidak ingin benar-benar melepaskan keluarganya dalam kondisi putus asa. Sudah melakukan segala sesuatu, tidak punya harapan gitu. Nah akhirnya kadang-kadang itu ada orang meninggal memberikan atau apa istilahnya itu, dibuat senang keluarganya itu. Tiba-tiba dia mau makan, mendadak, besoknya meninggal. Saya ngalamin itu Pak Dokter. Ada kan, saya punya pasien HIV. Saya terapi lumayan lama, sembuh dah. Pokoknya Bapak jangan begini-begini ya, kita membaiklah jauh. Awalnya tidur aja di tempat tidur, dia tidur aja, nggak bisa bangun, kurus kering, apa segala macam BAB di tempat. Nah kita terapi bisa sampai bangun setelah 3 bulan, bangun. Wih Pak Putu terima kasih udah baik. Setelah itu sebulannya lagi, sebulan atau 2 bulannya lagi, saya ditelepon sama keluarganya. Pak Putu, Nak Agung ini, ampun ngalahin, sudah meninggal gitu. Aduh maaf Ibu, yang nggak sempat nengokin gitu. Aduh enggak, saya minta maaf Pak mendadak, karena dalam seminggu ini suami pengen babi guling terus gitu. Kita nggak tahu, dalam suasana euforia kebahagiaan itu langsung itu meninggal. Saya juga nggak bisa itu Pak Dokter. Itu kadang-kadang mereka semua bahagia sembuh gitu loh, terus ternyata minta makanan enak lewat gitu. Makanya nggak bisa ditebak. Dulu yang di kasur nak bangun-bangun sembuh sebentar lewat gitu. Seperti jalannya kita tidak bisa tebak, Pak Surya. Tertarik sekali. Saya minta maaf, malah saya yang keluarganya bilang saya tidak bisa menjaga suami, tidak. Padahal saya sudah jelasin jangan banyak makan daging waktu itu. Keren. Ada satu cerita terkait dengan ini situasi nih Pak Dokter, Pak Putu. Kan kita lagi konteksnya bicara tentang bagaimana keyakinan dan kaitannya dengan kesembuhan. Ada situasi kebetulan teman nih, Pak Putu. Ya, jadi dia ya orang penting lah gitu, orang penting yang punya jadwal penting-penting juga gitu. Satu hari kita cerita seperti ini. Dia ada satu momen Pak Putu, Pak Dokter, nanti mungkin ditambahkan. Selalu sakit ya, dalam seminggu tuh selalu pasti sakit sekali, dan itu seringkali di momen penting gitu. Saya tanya nih, sakitnya gimana? Simpel, sakit saya simpel, saya tidur aja, kemudian saya hanya minta dipijat kakinya oleh istri, terus makan enak, sudah sembuh aja. Oh kan gampang, saya bilang itu. Apanya gampang? Ya kalau saya perlu satu keputusan apa, ada sidang atau apa itu, karena orang penting. Nah itu kan bermasalah. Sesuatu yang gampang itu jadi bermasalah ketika itu situasinya beda. Nah akhirnya saya membuat satu pola. Mau nggak kita eksperimen? Ya jujur aja waktu itu eksperimen pertama saya terkait dengan mindset yang itu, kesembuhan, keyakinan dan kesembuhan tadi. Kita pakai jatah sakitnya itu di hari libur. Jadi hari libur dia kan tidak hanya hari Minggu atau apa. Pokoknya yang dia tidak punya jadwal yang sangat penting, kita bermain pura-pura sakit lah gitu. Saya punya ide seperti itu. Dikondisikan. Pokoknya jangan bilang sama siapa-siapa. Supaya dapat jatah sakit. Jatah sakitnya diambil saat libur. Bilang istri sakit, dipijat kakinya, tidur, makan enak, udah selesai. Hebatnya, saya kan karena itu eksperimen, saya pantau dong. Seminggu, 2 minggu aman, 3 minggu aman, sekian bulan, 3 bulan itu tidak pernah sakit. Aman. Dan artinya apa? Ternyata keyakinan, balik lagi kita bicara keyakinan. Keyakinan itu bisa menyembuhkan, bisa juga tidak menyembuhkan. Bagaimana kita meng-create gitu. Sesuatu itu real, dan ini pengalaman real, dan akhirnya saya beberapa kali juga melakukan pola yang sama kepada klien saya yang lain seperti itu. Nah, pendapat Pak Dokter seperti apa terkait dengan keyakinan? Dua keyakinan nih Pak Dokter. Kan Pak Surya tadi meng-create positif. Ini malah yang pasien saya Pak Dokter. Saya membangun keyakinan, akhirnya dia sembuh, bisa bangun. Ketika semua sudah yakin, istilahnya tertipu, seminggu kemudian lewat. Dua sisi nih keyakinan. Bisa nangkap maksudnya? Ya. Gimana nih? Kalau Pak Putu masih ingat
teori kuantum itu kan. Ya. Justru dengan pengabaian dia muncul. Justru ketika diperhatikan hasil pengamatan itu tidak muncul. Ya, masih ingat? Masih ingat. Apa yang dua kisi, dua lubang itu. Nah, dalam ilmu kuantum yang berkenaan dengan keyakinan itu, kan kadang-kadang ketika kita fokus, diberikan keyakinan, malah nggak terjadi. Teori double split, double eksperimen ya. Justru ketika itu nggak terjadi. Tapi ketika dia cuek, dia malah sembuh. Nah, itu kan ada yang begitu. Nah, itu yang sering terjadi. Makanya contoh lah misalnya, ketika kita sangat perhatian pada kesehatan kita gitu, harus begini, menjaga gini. Di satu sisi, mungkin batin bawah sadar dengan kecerdasannya berpikir, kenapa menjaga kesehatan terus ya? Memang aku bahaya ya kalau sakit ya, gitu seperti itu misalnya. Ada sisi lain yang terjadi kan gitu. Atau justru dia menjaga kesehatan karena takut sakit. Nah, takut sakitnya berkembang, menjaga kesehatannya dilakukan. Nah, ini yang terjadi. Kok lifestyle-nya bagus tapi kok malah sakit ya? Ini kan kadang-kadang. Contoh misalnya, kalau kita malah perhatian, tensi saya berapa ya? Ngecek tensi terus malah bisa sakit. Itu sering terjadi saat itu Pak Dokter, waktu COVID. Banyak yang dia ketakutannya luar biasa ya, luar biasa. Kemudian dia lebih bersih daripada waiter-waitressnya gitu. Kemana dia bawa semprotan, dia lap sendiri. Waiter-waitressnya mungkin tidak segitunya gitu. Dia semua lap, malah sakit gitu. Nah, mungkin itu ya maksudnya. Attraction-nya sih waktu. Ya. Sehingga keyakinan itu ya kembali yang disampaikan Pak Putu. Keyakinan itu boleh. Tapi jangan berlebihan. Lebih buta. Satu lagi Pak Dokter, Pak Putu, kita diskusi terkait tadi kan keyakinan yang menyembuhkan kaitannya kepada sang pemilik sakit lah. Ya tentu tadi kita juga bahas bagaimana efek lingkungan itu berpengaruh. Boleh nggak kita bicara sedikit tentang keyakinan apa yang harus dibentuk lingkungan menghadapi seseorang yang mempunyai sakit? Sederhananya, keyakinan yang suportif, yang terus mensupport apapun itu, entah mensupport dengan lifestyle yang membuat kita kondisi terbaik, seperti Pak Putu bilang tadi. Ya, yakin bahwa tidak bagus kalau makan babi guling dalam kondisi begini. Ya, lifestyle-nya didukung, jangan dikasih yang begitu-gitu misalnya. Gitu. Orang sudah jelas tidak disarankan menggunakan ini, digunakan itu gitu. Nah, itu lifestyle supportive itu. Jadi yang perlu dukung adalah apa? Dukung secara fisik, dukung secara psikis, dukung secara sosial dalam arti pergaulan, berikan love dan sebagainya, dukung secara spirit, berikan semangat. Itu sih sebenarnya. Gimana, ada tambahan Pak Putu? Keyakinan pribadi harus sinkron dengan keyakinan kolektif. Lingkungan kolektif keyakinannya itu, dan keyakinan itu harus mengarah bukan ke membabi buta, tapi keyakinan untuk acceptance, menerima diri apa adanya. Jadinya percaya akan proses, bahwa ini sebuah proses penyembuhan dan hasil akhirnya biar semesta yang menentukan. Jadinya lingkungan pun support itu, support untuk melakukan itu semua. Saya yakin ini sakit tanpa ada penderitaan. Tapi dengan penuh rasa bahagia, istilahnya dengan penuh rasa penerimaan terhadap semuanya itu. Itu jauh lebih indah prosesnya, karena setiap orang akan mengalami sakit, menderita dan meninggal. Tapi bagaimana kita bisa menerima itu semua proses itu? Tentu yang saya dalami di Rumah Semesta, ya keyakinan itu ada di ranah kecerdasan gitu ya Pak Dokter. Kecerdasan pikiran sadar. Ya, kecerdasan pikiran sadar yang mana nantinya tentu berpengaruh terhadap usahanya, usaha supportnya, baik mensupport dalam dirinya, dari lingkungan mensupport sang yang perlu support, kemudian akhirnya memampat menjadi realita kan gitu. Cuman orang tidak tahu kan, keyakinan itu ada pada pikiran sadar, tapi keyakinan kepada apa dia gitu. Nah, keyakinan itu ada pada pikiran sadar, tapi yang diyakini oleh pikiran sadar adalah kecerdasan bawah sadarnya. Ini, jadi pikiran sadar dengan keyakinannya melakukan hal-hal yang dibutuhkan, lalu serahkan hasilnya kepada kecerdasan bawah sadar, biarkanlah dia yang ngurusin. Gitu.
Dan apapun yang terjadi. Dan kalau butuh support system atau program yang membangun keyakinan atau komunitas yang baik, saya selalu sarankan ikut Embos One Day Healing. Entah kapan nanti jadwalnya, karena kita nanti Januari, kalau sudah penuh mungkin bisa ikut yang Februari. Gitu. Saya nggak tahu ini kan video ditayang setelah Embos yang Januari atau belum, tapi setidaknya kalau butuh support system yang positif, vibe yang positif, saya selalu rekomendasi ikut Embos. Embos itu ya setidaknya kita seperti ada saudara lah, ada teman untuk saling support. Baik itu penyakit fisik, non fisik, mental, pikiran dan sebagainya. Kita sama-sama, tidak ada penyakit pun untuk menjadi support system di lingkungan keluarga. Ayo kita datang bersama. Kapasitas terbatas 80 orang. Daftar ya segera ya. Segera. Ya, bukan hanya sekedar promosi sih Pak Surya. Itu benar-benar kita dengan niat tulus untuk membangun sebuah komunitas kan Pak Dokter kan? Karena kita butuh support system untuk saling dukung satu dengan yang lainnya. Oke. Kemudian kalau saya promosi sedikit. Terkait dengan keyakinan Pak Dokter. Tadi katanya ada satu keyakinan yang bisa didapat dengan mengalami langsung. Itu sebutannya apa? Ya, pratyaksa. Pratyaksa. Jadi pratyaksa mengalami langsung. Nah, sering yang saya lakukan itu di workshop Pak Butuh. Nah, saya cerita sedikit lah workshopnya. Tentang bagaimana melatih seseorang mampu melakukan proses hipnosis. Baik pada dirinya maupun ke orang lain. Tetapi terkait dengan keyakinan itu, pratyaksa yang dilakukan di sana adalah menginstal bahwa sesuatu yang tidak mungkin ternyata mungkin. Dengan cara apa? Jalan di atas beling dan jumping. Ya mungkin di awal, wah jalan di atas beling nih kok nggak luka nanti. Apalagi loncat dari kursi ke sana. Nah, orang melihat video itu, jadi penting saya klarifikasi juga. Itu bukan kekebalan atau apa, dihipnotis, makhluk gaib, enggak. Tujuannya adalah menginstal bahwa sesuatu yang tidak mungkin itu mungkin. Sesuatu ada polanya, termasuk mungkin melakukan proses hipnosis. Karena workshop itu kan tujuannya adalah bagaimana meyakinkan seseorang mampu melakukan proses hipnosis, baik pada dirinya maupun orang lain. Nah, proses jalan di atas beling atau jalan di atas api itu adalah menginstal. Tanggal berapa acaranya workshopnya Pak Surya? Workshopnya di tanggal 2 Pak Putu. 2 apa? 2 Februari. Oke, kalau teman-teman tertarik belajar tentang pikiran untuk membangun keyakinan, ikut workshopnya Pak Surya. Saya sudah sering ikut dan sangat menolong sekali. Ya, seperti itu. Jadi konsepnya adalah kita sepakati bahwa keyakinan itu penting, tetapi keyakinan terhadap apa? Nah, keyakinan terhadap tidak sembuh atau keyakinan terhadap sembuh yang penuh dengan harapan, kan gitu. Setidaknya ketika ada harapan seperti tadi tersampaikan, seandainya pun tidak sesuai dengan harapan, ya dia dengan tenang menghadapi hal yang tidak sesuai dengan harapan itu. Kurang lebihnya begitu ya Pak Putu ya. Siap. Suksuma niki Pak Dokter, Pak Putu, luar biasa sekali pembahasan kita tentang keyakinan hari ini. Semoga kita mendapatkan satu pembelajaran untuk kita semua. Suksuma Pak Putu, Pak Dokter, Rahayu tetap di Mitos Gen.